Akhirnya Aiku kembali dan HP barunya kali ini bagus banget, melebihi ekspektasi gua karena buat lu main game nih ya, ini udah bagus nih, udah jelas lah ini handphone yang memang jualan performance gitu, yang cocok buat para kaum mendang-mending dengan opsi yang gak kalah menarik. Jadi ini adalah Aiku Z9 5G ya, salah satu seri barunya si Aiku tahun ini. By the way maaf ya, menurut gue tuh tipe, pas real unboxing nih handphone gue bilangnya 12-15 GB. Ya namanya juga baru datang pak ya, belum riset apa-apa kan gua. Jadi langsung lah, kalau handphone performance tuh ya wajib tongolin benchmarknya dulu, biar jelas keunggulan handphone ini sama kayak apa gitu ya. Masa kamera dulu ya. Nah pertama nih, Antutu 7 Gen 3 dia tuh ada peningkatan beberapa puluh ribu daripada yang pernah kita tes dan naik tinggi parah ketimbang 782G. Geekbench-nya ya mirip lah dan 3D Mark-nya pun juga di angka yang sama kayak saudaranya. Yang udah jelas kalau dari segi performance nggak ada penurunan ya, masih aman banget walaupun nurun ke Aiku nih si chipsetnya. Ya memang seharusnya semakin lemot gitu sih ya dari desain aja udah nggak jelasin kan ini nggak mungkin lemot gitu ya. Dari yang tipis ke yang biasa masa tiba-tiba makin lemot kan aneh gitu. Dan stability testnya juga bagus. Dari yang lo pernah lihat stress stability-nya itu di reels di posting kita, di CPU stressnya itu aman rata, ini nggak ada throttling sama sekali. Terus juga untuk 3D Mark stress test-nya pun juga nyetak skor yang stabil cuy. Yang sampai sini aja udah bagus, bisa buktiin dari sintetisnya Aiku ini udah pas lah ya, lolos tes maksud gua. Langsung juga kita lihat testing gamenya ya. Ini mungkin yang lu tunggu juga kan, nungguin nahan beli handphone Poco biar nggak penasaran sama Aiku kalau udah rilis kan. Ya udah ini ya. Langsung udah kita tes juga di mode performance-nya atau monster mode-nya biar dapetin performance yang lebih optimal buat gaming. Dan dites juga di suhu ruangan adem 27-8 derajat Celcius tanpa kipas tambahan. Dari game pertama dulu, di game Mobile Legends dengan settingan ultra super dapat rata-rata di 87 fps dan permainan selama 41 menit makan 11% dan suhu tertingginya cuma 38 derajat Celcius. Ini kayak ya udahlah ya 90 fps aman banget, rata kanan adem pula nggak nyampe 40 derajat Celcius. Tapi masih dia ingat ya, ini kekurangannya si Aiku Z9 ataupun Z9 ataupun Z7 yang masih ada, yaitu kalau lu aktifin mode smart switch-nya ataupun smart refresh rate-nya, lu nggak akan dapat FPS di atas 60 ya. Karena nggak tahu kenapa nggak keganti gitu. Harus pastiin di mode 144 Hz dulu atau 120 Hz biar dapetin FPS yang lebih tinggi. Dan jelas lu bisa lihat juga dari chart FPS-nya sangat-sangat stabil, bahkan 40 menit permainan dengan war pun ini nggak drop FPS-nya. Lalu game kedua, game PUBG di settingan HDR Extreme dapat rata-rata dia 57 FPS dan permainan selama 31 menit makan 7% dan suhu tertingginya itu di 39 derajat Celcius aja. Kalau game ini ya udahlah lolos tes 60 FPS aman banget di settingan kayak gini, juga kayak bukan tantangan lagi buat handphone ini kayak nggak kuat main PUBG. Gyroscope-nya aman, tapi untuk speakernya sendiri di game ini gue sendiri masih agak kesulitan buat nentuin arah tembakan. Cuma masih jelas buat dengerin step ataupun tembakannya agak sulit aja buat bedain stereonya di Aiku Z9 ini. Kalau di game CODM multiplayer di settingan high max ini dapat rata-rata di 54 fps dan permainan selama 30 menit makan 7% dan suhu tertingginya ini ada banget cuma di 36 derajat Celcius maksud gua. Ya salah satu game yang bisa digas lama sama si Aiku Z9 ini. Dari settingan udah rata lu bisa dapat 60 fps smooth tanpa ada jugglingan performance. Mungkin ya kalau lu unlock settingan 60 fps 90 fps di gamenya masih cukup kuat, tapi sampai di game ini aja udah nggak ada masalah. Dan untuk di game mode Battle Royale-nya settingan yang sama itu dapat rata-rata di 58 fps dan permainan selama 20 menit makan 4% aja. Dan untuk suhunya sendiri dia itu agak sedikit naik ya di 37 derajat Celcius bagian belakang dan depannya 38 derajat Celcius. Yang Battle Royale pun ya sebenarnya ya sama gitu ya, settingan tetap sama kayak multiplayer dan gameplaynya pun untuk game open world Battle Royale ini juga nggak ada masalah. Paling yang umum terjadi yaitu dari segi suhu yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan mode multiplayernya. Namun tetap CODM bener-bener nggak lewat dari 40 derajat Celcius cuy, gokil. Dan Genshin Impact sendiri di settingan high 60 dia itu bisa dapat 42 fps dan permainan selama 20 menit makan 8% ya. Dan untuk suhunya ya lumayan bisa sentuh di 40 derajat Celcius belakangnya dan depannya di 41 derajat Celcius. Sama pula
ya di Genshin Impact juga bisa bermain aman, dapat rata-rata di 42 FPS settingan high-nya. Ya walaupun kalau lihat lagi dari chartnya sendiri sering naik turun ya. FPS itu kadang-kadang suka naik turun maksud gua. Apalagi pas perang. Tapi menurut gua ini udah bagus banget. Apa di setting ini tuh lu dapat rata-rata FPS segini, kalau di iQOO Z7 kemarin itu rata-rata segini, ya itu cuma di settingan low doang, Pak. Ini beda, yang dulu tuh burik sekarang udah mendingan. Jadi ya di iQOO Z9 5G ini yang bisa di highlight buat performance gamenya itu jelas banget ya, walaupun gua kagak kecewa nggak ada fitur kayak iQOO 12 kemarin yaitu chip tambahan. Ya walaupun gue jadinya agak braggingnya berlebihan mintanya, tapi ini masih optimal banget. FPS-nya cakep, baterainya lebih irit dibandingkan dengan 782G-nya si Z7. Dan tentunya suhunya juga nggak ada yang panas, mentoknya cuma 41 derajat Celcius, dan itu pun game Genshin Impact ya kayak masih wajar lah ya. Ya gokil banget lah si iQOO Z9 ini, yang bener-bener tuh racikan Vivo Group kali itu nggak gagal Pak ya. Ya tinggal lihat aja harganya aja nih di range berapa, karena kalau sesuai sama yang kita pernah bahas di Bego Teknologi, which is harganya seksi ya, dan sesuai ekspektasi ini bakalan bagus. Karena apa? Ya ini ya HP minusnya tinggal positioning harga doang. Posisi handphone ini perlu di tengah-tengah handphone yang pakai Snapdragon 7S Gen 2 sama Dimensity 8300 aja. Kalau bisa sih lebih murah lagi ya, karena di Cina itu harganya ini oke. Tinggal cincai ke Indonesianya berapa. Atau enggak ya lihat aja lah ya. Gua publish videonya ini kan pas lagi review harga juga kan. Jadi gua nggak tahu lah, ribet kalau nebak-nebakan. Makanya sekarang kita balik ke handphone dulu, yaitu kita bahas desainnya. Si iQOO Z9 ini gue cukup bisa respect. Dia punya desain yang mengikuti iQOO 12-nya, si iQOO 12 flagship-nya, yang mungkin terinspirasi juga dengan si Korea gitu. Ya nggak apa-apa juga lah, setidaknya ini desain yang berbeda, bukan boba atau style kamera lurus ke bawah. Ya memang kamera BAM-nya ini pun juga lebih mini karena setup kamera itu nggak seperti flagship-nya. Cuma untuk bodi belakangnya ini dibuat mid dengan glitter juga, jadi masih kerasa mewahnya. Dibuat curve juga biar enak dipegang pula, dan sisi sampingnya itu flat dari plastik punya. Ada ear blaster di sisi atasnya, terus tombol-tombolnya standar, SIM tray-nya pun juga udah nggak bisa SD card, dan speakernya sudah stereo ya. Untuk bobot di sekitaran 194,6 gram dengan ketebalan 7,98 mm ya, masih tergolong aman untuk sebuah handphone kasual. Dan untuk warnanya dia itu ada pilihan untuk warna hitamnya juga. Plus untuk ketahanan IP rating maksud gua, dia ini udah dapat di IP64, serta bodinya punya klaim durable karena udah lewatin banyak tes yang cukup ekstrim. Oke, buat display, layarnya punya ukuran di 6,78 inci dengan resolusi 1,5K yaitu 1260x2800 pixel. Panelnya AMOLED 144 Hz dengan tingkat brightness-nya di 4500 nit peak-nya. Ini tinggi banget ya buat dipakai di luar ruangan. Terus dia itu ada teknologi eye care juga dari SGS low blue light-nya dan low flicker, jadi udah oke, mata nggak bakal cepet lihat si handphonenya. Nah, sedikit keanehan juga untuk layarnya. Di multi touch sensor, si iQOO Z9 itu sebenarnya ada keanehan dan banyak keanehan. Dan kita udah kasih input juga ke tim iQOO-nya biar nanti dibenerin pas kalian beli juga biar aman, super aman gitu ya. Jadi nih kalau dites di aplikasi multi touch itu ketika kita tes 3 jari pencet bersamaan atau lebih, touchscreen-nya suka freezing gitu. Suka nggak jalan, bahkan nggak kedetek sensornya. Cuma ini kejadiannya di aplikasi tes multi touch aja nih. Pas lagi main game, ya udah kita tes pun ya, kita main biasa dengan style kita yang bukan non pro player ya, itu aman-aman aja. Drum test pun juga nggak ada miss touch ya, tapi kalau lo mainnya banyak jari ya kurang tahu sih ya kayak gimana gitu ya. Tapi sejauh kita tes nggak ada masalah sama sekali di gamenya. Intinya kita tes game tuh nggak ada masalah gitu ya, tapi kita udah kasih input juga ke tim iQOO juga biar aman. Siapa tahu ada yang rese kan. Oke, lanjutnya bahas OS ya. Dia udah FunTouch OS 14, basis Android 14 juga yang udah aman banget. Untuk aplikasi ya ada bloatware juga, iklan sih minim, paling notif ya dari V-App Store-nya aja. Untuk RAM storage dia itu punya di 12 256 GB, udah cukup, dan basisnya pun juga udah LPDDR4X dan UFS 2.2. Agak unik juga sebenarnya, padahal spec sheet-nya 7 Gen 3 itu udah UFS 3.1, tapi ya udahlah ya, UFS 2.2 juga masih cukup ngebut lah. Dan lagi-lagi fitur anti-lag ini dijual di handphonenya yang tahan 50 bulan, 4 tahun plus 2 bulan ya. Ya gitu. Terus untuk teknologi di handphone ini pun juga komplit. Dari vapor chamber dia punya di ukuran 6043 mm kuadrat, yang hasilnya tadi udah jelas kelihatan pas tes gamingnya. Baterainya punya kapasitas besar di 6000 mAh dengan pengecasan di 80 watt flash charge, yang gua rasa udah nggak perlu dipermasalahin lagi untuk soal ini. Dan klaimnya pun ya lagi-lagi ada 4 tahun baterai, yaitu
itu bakalan aman dan baterai health-nya itu bakal tetap di atas 80%, klaimnya seperti itu. Terus buat fitur-fitur gamingnya di handphone ini dia itu ada ya 4D game vibration sama kayak di iQOO Z7 yang kemarin. Cuma untuk hapticnya sendiri sih menurut gue ini kurang tegas untuk getar ya, jadi fitur yang nice to have aja. Terus ada view enhancement kayak buat enhance warna lebih menarik saat main game, sama ada control setting buat fitur tambahan lainnya. Ya udah sih itu aja, dan untuk meningkatkan performance-nya saat main game pun lu juga bisa aktifin monster mode di dalam settingan gamenya. Kalau konektivitas udah 5G, ada Bluetooth dan Wi-Fi serta NFC multifunction juga. Unlock HP pakai face unlock juga bisa, bahkan fingerprint pun udah on display serta sensornya pun komplit. Sekarang kita bahas kamera juga yang udah jelas. Ini kamera yang super simple dengan kamera belakangnya itu di 50 megapiksel Sony IMX882 doang, dengan satu kamera gimmick dan kamera depannya itu punya gunain di 16 megapiksel punya. Dan untuk mode fotonya sendiri itu nggak sama kayak Vivo di kelasnya, dan juga nggak kayak iQOO 12 yang punya 3 profil warna tambahan yang bener-bener simpel banget ini konfigurasi kameranya. Ya sebenarnya nggak apa-apa karena ini kan handphone jualan performance ya. Jadi lihat aja hasilnya dulu. Yang menurut gue sih ini dari handphone kelasan ini udah bener-bener rasa HP Vivo banget. Karakternya itu kelihatan lah, ada kemiripannya. Yang paling gue suka itu di bagian dynamic range-nya udah cukup rapi, kayak nggak bener-bener dianaktirikan lah untuk hal ini. Terus objeknya terlihat detailnya, warnanya cukup natural walaupun agak naikin saturasinya yang jadinya agak kebiruan. Ya ini handphone masih oke lah buat dipakai foto-foto. Kalau di mode auto HDR pun juga bisa ngerapiin lagi dari foto yang emang highlight itu over, ini bisa lebih rapi. Gua ada satu foto ya, dan gue suka satu foto ini yang ada pohon, ini pas banget dibandingin sama standarnya, itu kerasa banget HDR-nya ya, dan bagus banget hasilnya. Jadi lebih dramatis lah. Dan low light-nya ya mode standar lah, kayak udah auto night mode gitu. Fotonya itu nggak gelap, cuma memang detailnya masih kurang. Kayak memang harus aktifin mode malamnya biar lebih bagus hasilnya. Nah, in case lu masih penasaran sebeda apa sama Vivo, ya mending lihat aja nih perbedaannya sama V30 yang pakai chipset yang sama. Yang kalau menurut gua sih bedanya itu di segi white balance-nya aja itu jadi agak kebiruan, tapi karakter dynamic range-nya, detail objeknya ini mirip. Night mode-nya pun juga Pak ya, mirip ya. Yang namanya juga brand kakak adik gitu ya. Ya dan juga ya kalau misalnya nanya menang atau enggak ya pastilah Vivo gitu. Cuman menurut gua hasil dari foto iQOO pun juga udah cukup bagus. Sekarang untuk videonya, si iQOO Z9 ini capable shoot di 4K 30 fps dan juga stabilizernya ada, tapi dia masih software aja. Belum ada OS dan aktifnya cuma di perekaman 30 fps 4K, dan hasilnya sih udah oke di kelasnya. Objeknya udah cukup jelas, cuma dari segi warna emang agak kurang vivid aja. Untuk mic-nya sendiri juga udah cukup jelas buat di penggunaan luar ruangan. Kalau untuk kamera depannya bisa cek aja nih sama videonya si Gary. Ya, ini bukan kebun lagi loh, ada danau luar biasa di iQOO Z9 5G, gokil. Akhirnya datang ke Indonesia dengan banyak harapan dari warga-warga tentunya. Cuman salah satu hal yang gue notice adalah tidak ada Full HD 60 fps dan juga nggak ada stabilizer. Apakah oke ya? Kalau mengingat ini HP gaming sih santai-santai aja sih. Yang jelas adalah mikrofonnya oke gitu. Ini kan HP gaming biasanya mikrofon ini, denger ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 gitu. Nah, ini perkebunan lagi. Tapi gimana nih kira-kira kalau misalnya di samping jalan suaranya bakal ada robotik ya? Nah, ini kalau di samping jalan jadinya kayak begini. Nah, ini gua di pinggir jalan pisan ya, bener-bener yang ada belek tuh, curug. Ini bener-bener di pinggir jalan banget nih. Lu bisa langsung lihat bukan ya, lihat dan denger audionya. Audionya nih, lu denger mobil motor gak? Masih bisa pick up dengan baik ya. Jadi kayak kenapa gue bikin ini di pinggir jalan, karena biasanya untuk HP kayak Z9 5G ini kan pakai buat kerja ya, karena dia ngomongin performance bukan soal game doang, tapi kerja yang lebih cepat gitu. Dan biasanya sih kalau orang-orang lapangan gitu, dia bakal butuh banget sih fitur ini. Mikrofonnya jelas, jadi lu report jelas gitu. Masa report suaranya robotik kayak rekam pakai HP yang itu gitu. Sebenarnya ada bokeh-bokeh juga sih kayak iQOO 12 ya, atau flagshipnya. Jadi kayak gini. Nah, ini dia ya, yang buat kayak ala-ala bokeh-bokeh gitu. Gue pakai bokeh 2,8 sih. Dan lu gue sih yang gue suka dari ini sih, dia kayak bener-bener mirip ini ya, flagshipnya ya. Pemisahan backgroundnya sih oke gitu. Nih, ini kan mobil belakang gue nih, ya, dia bisa bedain loh. Ini keren sih.
Sayangnya nggak stabilizernya dan 720 sih. Mungkin next year gue bisa expect bisa plus di 30 fps lah minimal. Udah gitu aja, mending kita balik lagi ke studio. Gimana? Udah keracun belum? Let's go. Ya jadi kurangnya si iQOO Z9 ini apa nih kira-kira? Ya mungkin para kaum menang-mending sih bakal langsung nyerang. Ya nggak ada ultrawide-nya, nggak asik. Tapi menurut gua ya lu sih yang nggak asik gitu. Mungkin ya lu kalau perhatiin gue tiap bahas kamera ultrawide di kelasan handphone segini, gue tuh nggak terlalu excited karena ya di kelas ini ultrawide tuh hasilnya pasti bakalan biasa aja. Makanya gue nggak terlalu komplain absennya kamera ini di iQOO Z9. Plus juga memang nih handphone kan menjual performance over kamera gitu. Ya kenapa tidak jadinya? Gue itu sangat-sangat mewajarkan kalau memang visi utama brand itu udah jelas mau jual performance gitu. Tapi untuk perihal overall sih dari iQOO Z9 ini improve udah tergolong berhasil. Dari desain yang semakin kuat branding si iQOO-nya, dengan chipset yang dibawa pun memang bisa menunjukkan performance handphone ini dengan gunain chipset terbaru juga, hasilnya jelas kencang dan juga stabil. Nggak panas juga dari yang udah kita tes, bahkan tergolong boring buat tes ini handphone. Ya karena lancar aja gitu semua gamenya, nggak ada masalah. Ngetesnya pun ya kayak lagi main game biasa aja gitu, nggak lihat anomali-anomali yang aneh ataupun throttling maksudnya. Yang paling anomali di tes multitouch aja sih. Tapi pas main game sih nggak kerasa ada masalah. Jadi gimana dong nggak ada masalahnya? Ya intinya sih gue suka sama nih handphone. Salah satu rekomendasi juga kalau untuk kalian yang memang lagi cari handphone gaming di kelasan harga segini. Dan semoga aja gitu ya harganya seksi gitu. Lebih murah dibanding kompetitornya. Ya iQOO Z9 ini sih yang paling bener-bener mini minus ya. Ada tapi nggak deal breaker, masih sangat-sangat oke. Tinggal iQOO Z9 turbonya aja nih masuk Indo apa enggak gitu. Yang terakhir juga gue tebak kalau misalnya harganya ini di sekitar 4,5 jutaan, yang ini ya bukan yang 18 GB ya gue rasa sih juga bakal laku nih handphone ya. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari iQOO Z9 5G. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone baru, apalagi nungguin iQOO banget. Jangan lupa kasih kalau pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semuanya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.